Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mau merenungkan, mau melakukan, dan mau membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan ini menceritakan tentang latar belakang di mana Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus menjawab, "Bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali." Lalu Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang hamba yang diampuni hutangnya yang sangat besar oleh raja, tetapi kemudian ia menolak mengampuni sesama hambanya yang berutang jauh lebih kecil. Ketika raja mendengarnya, ia marah dan menyerahkan hamba itu kepada pengampunan adalah anugerah besar dari Allah. Hutang hamba pertama adalah 10.000 talenta, jumlah yang sangat besar, tidak akan terbayar seumur hidupnya. Ini melambangkan betapa besar dosa kita di hadapan Tuhan dan betapa murah hatinya Tuhan untuk mengampuni kita secara total melalui Kristus. Ketika kita menerima pengampunan dari Tuhan, itu bukan karena jasa kita, tapi karena kasih karunia. Mengampuni adalah tanggung jawab orang yang telah diampuni. Nah, di sini kita melihat hamba pertama gagal meneruskan kasih dan pengampunan yang telah ia terima. Ia menuntut keadilan dari sesama hamba, padahal ia baru saja menerima kasih karunia. Banyak dari kita hidup seperti itu. Kita menerima anugerah, tetapi sulit memberi pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Tuhan ingin kita menyalurkan pengampunan, bukan menahan-nahannya. Efesus 4 ayat 32 berkata, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Mengampuni adalah jalan menuju pemulihan dan kemerdekaan. Pengampunan bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan orang lain, tapi melepaskan hak kita untuk membalas. Mengampuni membebaskan hati kita dari kepahitan, dari amarah, dan dari penjara emosional. Saat kita mengampuni, kita serahkan keadilan kepada Tuhan dan mengalami damai sejati. Dan ini ada sebuah ilustrasi. Bayangkan seorang yang membawa ransel penuh batu. Setiap batu melambangkan luka, kekecewaan, dan dendam. Semakin lama ia membawanya, semakin berat bebannya. Mengampuni berarti meletakkan batu-batu itu satu persatu. Mungkin orang yang menyakitimu tidak pernah meminta maaf, tapi ingat, pengampunan bukanlah hadiah bagi mereka, melainkan kebebasan bagi dirimu sendiri. Apakah ada seseorang yang belum kamu ampunin? Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kamu merasa lebih memilih memelihara luka daripada mengalami pemulihan? Maukah kamu hari ini memilih taat dan melepaskan pengampunan? Yesus berkata, "Sebagaimana Bapa telah mengampunimu, demikian juga kamu harus mengampuni."
Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah mengampuni semua dosa kami yang besar melalui pengorbanan Yesus. Ajar kami untuk juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Kami tidak mau hidup dalam kepahitan, amarah, atau balas dendam. Beri kami hati yang lembut seperti hati-Mu. Tolong kami untuk melepaskan dan menyerahkan semuanya kepadamu. Kami percaya bahwa ketika kami mengampuni, kami mengalami kemerdekaan sejati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.